Halo para pekerja seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas gaji seseorang dalam hitungan jam. Dan sebelum kita membahas yang lainnya, mari kita lihat berapa gaji per jam seorang Cristiano Ronaldo. Seperti yang sudah diberitakan, Forbes dan Fox Sport menyatakan data Ronaldo mendapatkan gaji 30 juta euro atau setara dengan 505,8 miliar per tahun dari Juventus. Fox Sport kemudian merinci angka itu. Ronaldo akan mendapatkan 576.923 euro atau setara dengan 9,7 miliar per pekan atau 82.414 euro atau setara dengan 1,3 miliar per hari. Sedangkan per jam Ronaldo mendapatkan gaji 54.166.000. Luar biasa, 1 jam. Rekan-rekan pekerja, jangan berkecil hati. Mari kita sama-sama menatap masa depan dan dimulai dengan mengetahui berapa nilai gaji kita per jamnya. Oke teman-teman pekerja, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak menyebutkan waktu kerja karyawan dalam 1 tahun. Namun, waktu kerja dalam 1 tahun dapat dihitung dengan melihat jam kerja per minggu yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Nah, sekarang setiap 1 tahun itu terdiri dari 52 minggu. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut. Jam kerja 1 tahun sama dengan 52 minggu kali 40 jam sama dengan 2080 jam. Nah, dengan demikian teman-teman tadi sudah tahu ya jumlah dalam 1 tahun berapa. Maka jumlah jam kerja dalam 1 tahun yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah 2080 jam. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dicari jumlah jam kerja dalam 1 bulan. Yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, jam kerja 1 bulan sama dengan 2080 jam dibagi 12 bulan sama dengan 173 jam. Dari jumlah jam kerja 1 bulan yaitu 173 jam, maka dapat dihitung upah karyawan per jamnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat contohnya. Misalkan gaji kita dalam 1 bulan adalah 4 juta rupiah. Maka 4 juta rupiah dibagi 173 sama dengan 23.121 rupiah. Artinya, tenaga dan waktu kita di perusahaan di jam normal dengan gaji pokok 4 juta rupiah per jamnya digaji sebesar 23.121 rupiah. Nah, tadi adalah contoh bagaimana menghitung jam kerja teman-teman per jamnya berapa. Jadi ketahuan sekarang kan berapa tenaga teman-teman per jam, berapa skill teman-teman per jam, dan juga waktu teman-teman per jam itu bisa dinilai dan itu adalah hasilnya. Nah, dengan mengetahui tarif kita per jam, maka itu bisa menjadi patokan kita atau barometer kita untuk menyusun masa depan kita mau seperti apa. Yang saya maksud dengan barometer adalah bagaimana kemudian teman-teman punya target, bagaimana cara menaikkan harga per jamnya dari teman-teman semua. Itu adalah dengan cara menaikkan skill kita.
Karena dengan menaikkan skill kita, maka kita akan mempunyai banyak keahlian. Kenapa Ronaldo begitu besar nilai per jamnya? Yang dinilai adalah skillnya. Nah, caranya seperti apa untuk menaikkan skill kita, teman-teman? Nah, tentunya skill ini ada dua hal. Yang pertama adalah skill yang keterkaitan terhadap dunia kerja atau karir teman-teman saat ini, atau skill yang berkaitan terhadap bakat dan minat teman-teman. Kalau dua-duanya dijalankan secara bersama-sama, keren itu. Karena suatu saat pasti akan mampu menaikkan dari sisi pendapatan kita per jam. Otomatis harga per jam kita juga akan naik. Nah, contohnya gini teman-teman. Misalnya teman-teman bagian engineering di salah satu perusahaan. Kemudian teman-teman punya minat dan bakat itu di sepeda motor, ngoprek sepeda motor misalnya gitu kan. Nah, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah coba menaikkan skill ngoprek motornya. Ikut kursus-kursus tentang montir. Maka suatu saat kepandaian teman-teman atau keahlian teman-teman tadi itu akan bisa menaikkan tarif per jamnya teman-teman itu sendiri. Nah, kemarin ada yang nanya, Bang, untuk menaikkan harga kita per jam cukup simpel sebenarnya dengan lembur. Kalau menurut Abang gimana? Nah, jawaban saya simpel sih sebenarnya. Boleh saja menaikkan dengan cara overtime. Tapi dengan melakukan overtime, maka waktu dan juga tenaga teman-teman sudah dibeli oleh perusahaan. Nah, mungkin bagus secara jangka pendek, tapi secara jangka panjangnya teman juga mulai memikirkan itu juga. Karena lembur itu kan kayak jodoh-jodohan. Karyawan mau, perusahaannya nggak ada. Perusahaannya mau, karyawannya nggak mau, kecapean kan bisa juga gitu kan. Jadi kalau saya solusinya tetap satu, menaikkan skill dari teman-teman, baik yang berkaitan terhadap hobi maupun berkaitan terhadap pekerjaannya. Nah, demikian teman-teman, seru kan ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan buat teman-teman untuk menaikkan skill dari teman-teman. Apapun jalan yang diambil oleh teman-teman, tentunya dengan mengetahui harga kita per jam menjadi jelas ke depannya mau seperti apa, menjadi terang ke depannya mau seperti apa. Karena kita tahu dari 23.000 gimana menjadi 1 juta per jam, ya kan? Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa agar banyak pengalaman yang bisa saya share di sini, subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini, maka akan banyak pengalaman dari para pekerja lain saya sampaikan di sini. Untuk itu, maju terus anak-anak Indonesia dan terus naikkan skill teman-teman ya. Merdeka! Berapa nilai yang akan kita naikkan dalam 1 jamnya? Nah, caranya ada berapa hal? Itu nanti yang kita akan omongin sebelah